Setidaknya ada 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang diduga dibocorkan dan dijual Bjorka di Bridge Forums. Kebocoran data tidak hanya sekali ini saja terjadi. Sebelumnya Pusat Data Nasional bocor dan mengganggu pelayanan publik secara masif seperti yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Juni lalu. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami anggota Komisi 1 DPRD Flaksono dan juga pengamat keamanan cyber Alphonse Tanujaya, dan hingga kini kami juga masih menghubungi Kepala BSSN Hinsa Siburian maupun perwakilan dari pemerintah namun belum mendapatkan respon. Saya sapa dulu ada Bang Dev dan Pak Alphonse. Selamat sore Bang Dev, Pak Alphonse. Selamat sore, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Ya sehat. Sore. Ya Selamat sehat. sore Juno. Baik. Saya ke Bang Dev terlebih dahulu. Bang Dev, ini kan ada bocor 6 juta NPWP. Ini kan angkanya walaupun ya nggak besar tapi ada 6 juta ini Bang. Tentunya ini juga bahaya karena NPWP ini kaitannya dengan wajib pajak, ada angka-angka di sini. Anda melihat kalau yang kali ini apa yang harus dilakukan pemerintah, Bang Dev? Ya, gini, kalau bilang angka tidak besar ya tidak besar itu maksudnya bagaimana? Apakah karena dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang 270 juta atau karena hanya 6 juta? Jadi yang kecil seperti apa? Apakah 6 kecil? Jadi ya ini saya bukan berdebat, saya cuma menyampaikan saja bahwa namanya data itu data. Berapapun itu, apapun itu, kalau bocor itu berarti ada kelalaian dari penyimpanan data. Dan yang sedihnya lagi ya, yang membuat kita ini marah ya, karena kami itu di DPR itu sudah bosan, sudah capai dengan terus-menerus terjadi kebocoran. Sekarang NPWP, kemarin data BIN, lalu data polisi. Ini yang terekspos ya. Kenapa? Karena saya tahu pribadi ada banyak juga data-data kepolisian di tiap-tiap Polres yang dapat dengan mudah dihack, diambil, dicuri. Nah ini menunjukkan ketidakseriusan dari pemerintah yang saya tidak mau menunjukkan apakah kementerian instansi siapa yang terkait dia bersalah, tapi saya menunjukkan ini secara keseluruhan, secara holistik bahwa tidak ada keseriusan dalam penanganan data. Karena apa? Karena bolak-balik bocor-bocor terus. Ya berarti kan permasalahan tidak pernah dibetulin, permasalahan tidak pernah diperbaiki. Nah jadi ya kita semua sudah berulang kali menyampaikan ini melalui media massa, di rapat langsung, secara pribadi, informal atau secara formal. Akan tapi tidak ada perbaikan dari sisi pemerintah untuk menyempurnakan sistem pengamanan, akhirnya terus-menerus terjadi kebocoran. Oke. Gitu. Dan Bang Dev, ini bukan sekali dua kali, kita masih ingat Juni lalu Soekarno-Hatta juga lumpuh. Nah, kalau respon dari DJP sendiri Bang Dev, Kemenkominfo juga sudah merespon bahwa mereka membantah ada kebocoran dan sedang berkoordinasi dengan BSSN dan Polri. Ini kan tanggapan yang sangat normatif. Kalau Anda melihat bahwa DJP sendiri membantah sebenarnya tidak ada kebocoran, kalau dari Anda melihat respon mereka seperti apa? Ya, bisa dikatakan menolak tidak ada kebocoran, kan, tapi secara faktanya angka-angkanya itu keluar. Nah, mereka bilang katanya itu angka itu palsu segala macam ya. Terlepas dari apapun itu ya, yang sekarang kita butuhkan itu bukan itu yang kita butuhkan, itu adalah pengamanan akan secara keseluruhan. Jadi data-data itu ya baik yang disimpan oleh tiap-tiap kementerian, tiap-tiap pemerintahan provinsi, kabupaten, kota hingga pemerintahan desa, semua data itu harus dijaga dengan baik karena ini menyangkut kepada kedaulatan kita. Nah kita pemerintah ini dengan program mercusuarnya ini untuk mendorong digitalisasi, mendorong Internet 4.0, Internet 5.0, Industri 4.0, lalu government e-service. Nah, tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa e-service itu benar-benar terlaksana dengan baik apabila sistem pengamanan datanya ini masih penuh dengan kebolongan, kerap terjadi kebocoran. Nah, inilah yang harus kita dorong untuk melakukan reformasi dan perbaikan di dalam sistem pengamanan data. Karena kita tahu selama ini pemerintah sepertinya kurang memiliki kesadaran terkait pengamanan data pribadi milik masyarakat. Ingin mengelola tapi tidak ingin menjaga. Ini satu hal yang sangat sering terjadi dan krusial. Saya ke Bang Alphonse. Bang Alphonse, kalau kita bicara mengenai kebocoran kali ini menarik bagaimana analisanya. Bisa saja orang dalam DJP atau Pertas ya. Dari dua kemungkinan ini Bang Alphonse, saya sudah baca sebenarnya bagaimana Anda merespon ini. Kebocoran ini bisa saja mengarah kemana Bang Alphonse? Sebabnya apakah memang ada Pertas atau sistem kita lemah atau memang ada orang dalam yang nakal?
DJP-nya bilang dia nyimpen data 6 tahun. Oke. Lalu tidak ada jejak, datanya hilang. Itu data apa, data log apa? Oke. Jelas-jelas di luar ini sudah bocor. Kemungkinannya dua. Pertama, dari diberikan akses kepada petugas pajak, lalu di-copy datanya, lalu bocor. Itu kemungkinan pertama. Ya, apakah sengaja atau tidak sengaja, apakah dibocorkan, itu urusan lain. Yang kedua adalah sistemnya bermasalah. Apakah dari klien yang mengakses servernya itu memiliki celah keamanan, walaupun passwordnya sudah diamankan dengan baik, tapi kalau ada celah keamanan tetap bisa ditembus, atau malah servernya yang memiliki celah keamanan. Tapi kalau lihat dari datanya cuma 6 juta, kemungkinan sih bukan di server. Kalau di server bisa gegap gempita, itu seluruh Indonesia itu bocor. 6 juta ini nggak kecil, Bang. 6 juta ini luar biasa besar. Tapi compare ke angka yang lebih besar, 6 juta ini berarti bukan pusat server ya, bisa saja tadi peretasan. Ya, bisa dari salah satu bagian. Justru yang konyolnya, DJP nggak mau ngaku. Kita bukan mau menghukum, tapi kita mau bantu kamu analisa. Ini 6 juta, ini kamu analisa data ini. Kira-kira match dengan mana, bocornya di mana. Itu bisa. Kalau kamu ngaku punya lognya 6 tahun. Kamu tahu yang punya data jenis seperti ini, listnya seperti ini, yang bocor di mana, itu bisa tahu. Tapi kalau ngakunya punya data 6 tahun, tapi nggak tahu yang bocor yang mana, malah nggak ngaku bocor, itu ibaratnya kayak ban kamu gembos, tapi udah kasih tahu bannya gembos, tapi ngakunya enggak, bannya nggak gembos. Kenapa? Karena TPMS, Tire Pressure Monitoring System, bilang bannya utuh semua gitu. Ya artinya TPMS kamu yang salah gitu. Udah jelas-jelas bannya bocor gitu. Baik, Pak Alphonse, kalau kita masih bicara bagaimana sebenarnya pengelolaan ini dan respon pemerintah. Saya baca juga bagaimana pemerintah tadi membantah, tapi juga menghimbau masyarakat nih Pak Alphonse untuk menjaga keamanan data pribadi dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi, dan menghindari akses tautan, mengunduh file yang tidak mencurigakan, misalnya hal-hal yang mencurigakan. Anda melihat membantah lalu menyarankan masyarakat seperti itu. Apakah ini respon yang menurut Anda make sense saat ini Pak Alphonse? Ini dua hal yang tidak berhubungan. Jadi, kalau saya punya data di pemerintahan, lembaga pemerintah, saya nggak bisa mencegah data itu bocor. Jadi banyak yang tanya ke saya, bagaimana caranya supaya kalau saya punya data kependudukan supaya tidak bocor. Saya bilang, satu-satunya cara kamu cuma berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga datanya nggak bocor. Kenapa? Karena itu di tangan mereka. Yang dihimbau ke kita itu adalah bagaimana kita mengamankan kredensial kita, bagaimana mengamankan data supaya nggak dieksploitasi. Jadi harusnya pemerintah jalankan porsinya yang baik. Ya silakan mau menghimbau ke masyarakat, silakan. Tapi jalankanlah tugas Anda dengan baik gitu loh. Tapi catatannya Pak Alphonse, ketika Anda sendiri bahwa pihak pemerintah sudah tadi menyatakan bahwa tidak ada yang bocor, tapi malah blunder juga dengan bahasanya. Apa yang harus dilakukan langkah yang paling efektif untuk saat ini ketika kita tahu 6 juta NPWP ini bocor, plus nama-nama juga tidak sembarangan, ada Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Kaesang, juga banyak nama-nama pejabat juga bocor NPWP, nomor telepon, ya. Bagaimana menurut Anda langkah efektif selanjutnya? Apa yang harus dilakukan? Kemarin ada contohnya. Jadi waktu 2-3 pemilu lalu pernah ada bocor salah satu influencer. Lalu dibocorkan alamatnya, dia ada nomor teleponnya ketahuan, dibocorkan alamatnya tinggal di mana dan informasi lain. Tetapi karena Telkomsel waktu itu menerapkan penerapan ISO yang baik, langsung ketahuan. Oh, yang akses nomor telepon dari orang ini, oh dari Surabaya, dari cabang Surabaya, ketahuan usernya yang mana gitu loh. Nah kalau memang diterapkan dengan baik, itu dalam 2 hari langsung ketangkap orangnya. Kalau diterapkan sistemnya dengan baik, itu bisa gitu loh. Dan itu Telkomsel lembaga pemerintah gitu loh. Jadi bukan berarti sesuatu yang sulit atau nggak mungkin, tapi butuh kedisiplinan saja untuk menjalankan ini. Oke, Pak Alphonse. Saya ke Bang Dep. Bang Dep, bahwa problemnya sebenarnya tadi disebutkan Pak Alphonse, kedisiplinan ya, bahwa prosedur standar nasional maupun
maupun internasional terkait keamanan data. Lalu apa menurut Anda yang menjadi, kan ini DPR ini menjembatani, mengkritisi luar biasa. Kemarin waktu di sidang juga Mbak Mutia menyebutkan bagaimana BSSN tidak punya backup, itu sangat konyol. Nah, dengan adanya kejadian ini Bang Dep, apa yang akan dilakukan Komisi 1? Apakah akan panggil lagi atau seperti apa? Insya Allah rencananya hari Senin kita akan rapat dengan Menkominfo, bukan hanya dengan Menkominfo, tapi juga dengan Menko Polhukam. Kita akan undang semuanya karena kita lihat berulang kali kita rapat dengan Kominfo, dengan BSSN, tapi permasalahan masih terus terjadi. Jadi makanya kita sepertinya kita naikin sedikit ke atas. Kita minta dengan Menko Polhukam untuk rapat membahas persoalan ini. Terus juga kita akan juga bahas baik blueprint-nya dari pemerintah, SOP-nya sudah seberapa jauh, lalu penerapannya itu seberapa banyak. Karena kan juga urunan dari Undang-Undang PDP kan kita perlu dibentuk suatu komisi pengawas yang kita sepakati ketika membuat undang-undang itu, dan komisi itu kan sudah harus dibuat dalam waktu 1 bulan ini. Jadi tentu akan kita tanyakan juga komisinya ini sejauh mana. Kenapa? Karena ini semua berkaitan tentang kedaulatan bangsa. Baik. Kembali ke Pak Alphonse. Pak Alphonse, kalau mungkin satu terakhir sebelum kita sudahi pembicaraan ini. Kalau kita lihat sebenarnya pengamanan data, tadi disebutkan bahwa banyak sekali minusnya. Pemerintah selalu berulang-ulang dan tadi tidak pernah belajar. Kalau berkaca dari negara-negara maju, Pak Alphonse, apa yang harus standar, ya baik itu secara nasional maupun internasional, yang harus kita miliki agar hal-hal sifatnya yang mungkin sangat remeh-temeh bisa membahayakan banyak manusia di tanah air? Ikuti standarnya banyak. Standar ada simple, ISO 27001. Itu satu diikuti. Lalu kalau boleh saya sarankan, nanti yang mengelola data yang berhubungan dengan data digital, utamakan saja yang milenial atau lebih muda, karena perkembangan digitalnya sangat cepat. Jadi butuh memang tenaga muda yang bisa bergerak cepat menyesuaikan dengan ancaman yang ini. Jadi mungkin yang sudah Gen X atau baby boomers, oke, dikasih posisi strategis saja. Biar milenial yang bertempur di depan, jadi perubahan cepat, ancaman cepat, mereka bisa menjalankan. Dan ikuti saja standarnya. Ada ISO 27001, ada HIPAA, ada PCI DSS, semua ada, tinggal di Google. Cuman kedisiplinan menjalankan itu saja yang akan menyelamatkan kita. Oke, jadi baby boomers ya boleh berkiprah, tapi di depan tetap milenial ya Pak Alphonse. Bang Dep sama saya untungnya milenial Bang Dep ya. Baik, terima kasih Bang Dep perbincangannya Pak Alphonse. Maaf sekali kita ganggu weekendnya, tapi terima kasih, kita doakan Pusat Data Nasional kita lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Sorry.